pihak KD atau dari RL, tapi yang dari bawah tadi dari bagian itu ada yang mengatasnamakan dari RL sudah melaporkan lagi mau sidang dari pagi. Ada yang bilang, Pak, nanti kalau ada awak media yang bertanya sudah ada yang mau konsultasi. Ada beberapa selebriti memang, tapi yang jelas ada dari pihak KD apa katanya. Sudah mulai konsultasi entah dari pihak RL-nya Pak KD, tapi sepertinya yang ditangkap di bagian meja pelayanan terpadu dan pelayanan terpadu satu pintu PTSP maupun di meja informasinya dari RL-nya katanya gitu. Tapi di sisi lain ada kabar burung dari KD-nya. Jadi kita nggak ngerti yang namanya keautentik kan dalam pendaftaran. Nanti manakala sudah ada nomor perkara, kan begitu ya? Ada nomor perkara sudah didaftarkan, baru saya memberikan statement nanti kepada awak media secara jumpa pers lah kita nanti ya. Atas namakan perwakilan. Nah, saya nggak tahu apakah itu benar apa tidak ya kan, oleh karena kan bisa saja itu dipolitisir, mengatasnamakan pihak keluarga, baik dari RL, dari KD, tapi sudah ada yang menanyakan persyaratan cerai gugat, yang notabene ya atas nama public figure yang tersebut ya. Ya betul. Berkas-berkasnya berkas ya tentunya kalau cerai gugat ataupun cerai talak, istri mengajukan ataupun suami mengajukan, yang dilihat kan yang ditanya pasti ya kutipan angka nikah dulu. Putusnya perceraian kan dilihat dari pernikahannya kan begitu. Setelah itu baru KTP terkait dengan kompetensi absolut, di mana dia disidangkan, nanti mendaftarnya, bahkan nanti diselesaikan perkaranya tentu melalui bukti domisili dari KTP itu. Kalau pihak istrinya di Jakarta Selatan, di sini baik dia penggugat maupun selaku termohon. Ya saya kira baru-baru aja ya. Di tahun 2019 awal-awal 2020 maaf ya. Baru sekali ya pertama kali itu datang. Hanya itu aja yang kami peroleh informasi ya, pihak humas dari Pengadilan Agama Jakarta. Hanya begitu, tapi sekarang ya rata-rata sudah pada mengerti ya. Namanya semakin kesini ya orang kan semakin maju, semakin mengerti lah tentang hukum, bahwa justru dengan transparansi inilah malah mana yang benar, mana yang salah, mana yang katakan apa istilahnya ya yang bisa dinyatakan bahwa dia itu orang yang benar-benar membangun rumah tangga dengan baik atau yang tidak, nanti kan masyarakat luas, hakim yang paling mengerti nantinya itu ya, biarpun di dalam sini secara formil kita majelis hakim gitu. Tentunya kalau sudah mendaftar ada nomor perkaranya, itu sidang pertama itu mediasi ya. Dan kalau pakai kuasa hukum diwajibkan untuk ikut itu nanti dia secara online mendaftarnya. Dan persidangan tidak perlu datang orang itu, tidak perlu nanti jawab-menjawab, replik, duplik, cukup melalui email dikirimkan, nanti diakses, diverifikasi oleh petugas kita. Ada kolom di bagian ikut kita ini nanti hanya pembuktian biasanya. Nanti saksi apa semua itu baru bisa hadir. Putusan pun kalau hari itu mau dibacakan ya tentunya ditunda untuk keesokan harinya atau mungkin 5 hari ke depan atau mungkin lusa. Tidak perlu. Ibu nggak bisa bicara apa-apa, cuman ibu bisanya diam, cuma nangis. Tapi batin mah pengen ngomongnya. Jadi, udah waktunya, udah saatnya. Pas Januari tanggal 27 ibu cerita begini, kapan kamu mau menikah? Mama. Udah aja nikah, yang penting asal selamat, nikah aja. Dia mau, katanya bilang ini, ya mama mau nikah. Kata mama, ya udah urus aja surat. Ya, sampai pinjam cincin nikah itu. Kalau di apartemen mah 8 bulan. 8 bulan tinggal berdua? 3 sama mama. Sama mama bertiga? Iya. Tapi tidurnya sekamar atau tidak mereka? Enggak, di ruang tamu. Mama yang di kamar. Ya memang satu rumah tapi nggak, mama di kamar, dia anak mama di kamar sama mama, dia di ruang tamu sama supir. Ya gitulah sifatnya kalau udah tahu mah gitu. Malah ke mama aja gitu. Nggak tahu ya sama Telina mah gitu. Katanya nggak denger sih mama ya, nggak denger dia bertengkar, nggak tahu. Pas waktu di apartemen 8 bulan pindah ke Margahayu, mama nggak lihat sih, kan mama di atas, nggak tahu pertengkarnya atau nggak tahu. Mungkin mama baik-baik aja. Awal nikah nggak ada, keluarga mah nggak ada, cuma mama aja. Saya nggak tahu Telina Cuma mama aja yang tahu. Telina melahirkan sampai syukuran nggak tahu, sampai nggak ada saudara dari dia, nggak ada dari Kiki. Mama pergi dari
mama ikut ya setahun lebih ya. Nah pas pas kelas 9 ya biasalah saya dulu sama suaminya panjang beda yang enak diceritain sama mama, pokoknya mah itu mah nggak usah diterahin ya. Pergi dari situ sampai 4 bulan nggak tahu kenapa mama melahirkan, nggak tahu sakit, nggak tahu apa, tahu-tahu udah meninggal. Nggak diberitahu sama suaminya, nggak ada yang ngasih tahu. Nangis dia nangis ya, pengen ngejar, tapi suaminya mah diam aja. Nggak punya, nggak ada. Keluarga nggak pernah punya utang. Nggak punya utang. Justru dia yang punya utang. Utang apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Utang emas, Cincin kawin. cincin kawin. Oh, yang 2M itu? Bukan. Yang bercincin kawin nikah yang 2 itu almarhum sama Kang Teddy. Nilai? Pinjam berupa uang 40 juta ke mama. Ya nggak ada 250 juta, nggak ada. Jadi belum dibalikin 40 jutanya? Belum. Kan cuma mobil belum, mobil kan dijual sama dia. Dia mengambil perhiasan. Ujung-ujungnya kenapa dia harus ke media gitu ya. Jadi seolah-olah dia nggak tahu soal kehilangan, soal emas. Nah dia tahu. Dari pertama almarhum meninggal sampai sekarang keluarga tidak pernah berbicara soal harta. Nggak ada. Saya sama keluarga memperjuangkan hak buat anak-anaknya yang emas hilang 2M. Itu kan bukan uang sedikit ya. Sekarang kalau bukan dari keluarga siapa yang mengurusin? Mamanya kan udah nggak ada. Karena kan pihak keluarga masih ada gitu ya. Emas yang hilang itu kan dari pernikahannya Kang Sule. Saya memperjuangkan itu buat Putri, Aiki, Ripendi, sama Ridwan. Emasnya ada di bank. Coba perlihatkan. Kita kumpulkan, kita satuin sama surat-surat yang ada bukti di saya. Saya minta bukti aja. Coba perlihatkan emasnya. Kan surat-suratnya ada semua di saya ke keluarga. Keluarganya adalah stop, jangan cari pemberitaan kemana-kemana ya. Kasihan ke almarhum. Almarhum udah tenang ya, gitu. Udahlah, gitu, jangan cari pemberitaan kemana-kemana, jangan memojokkan keluarga, memojokkan siapa-siapa gitu ya. Kalau dia mau ketemu silakan, keluarga dengan terbuka dengan siapapun gitu ya. Jangan seperti ini. Gitu. Kita juga udah capek gitu ya, untuk bertanggung sampai bebas, sampai kemana-mana gitu ya. Kalau dia pengen klarifikasi, ayo datang ke rumah, bukan ke media. Kenalnya dari tahun 2017 ya, Dalina sama Teddy ya, HP itu kan dia di Amerika ya, lihat HP, video call, telepon. 2017 awal 2018 dia pulang dari Amerika, terus sampai dijemput kan ke bandara sama supirnya sama Dalina. Nah dari situ pulang kan ke Indonesia, sering bertemu bareng-bareng poli. Nah di situ udah agak sampai juga udah agak ini jauh, jarang curhat, jarang ngobrol, sampai ATM juga kan sampai dipegang sama Teddy juga. Pas sudah pulang dari Amerika, udah ada di Indo, semuanya udah diatas sama Teddy, sampai sama keluarga jadi pecah, sama teman dekat jadi pecah. Artinya kalau masalah kita lihat itu kita juga kurang tahu, cuman pernah dimandiin juga Dalina bukan sama supirnya itu Pak Asep Karmani, yang supirnya sampai sekarang itu sama Teddy. Pernah dimandiin juga sama Teddy juga di daerah Sumedang, sampai dikasih isim sama minyak itu, habisnya sih diolesin katanya. Cuma itu kan sampai keluar kerja sama Teddy juga nggak sempat diolesin. Kalau Dalina sama supir kayaknya sempat. Setiap hari kan mama ya waktu itu di apartemen, belum di rumah. Di apartemen itu dia kelakuannya gini, kalau memang dia pulang-pulang sama saya, makanya gitu perhatian lah gitu. Nah sudah nikah dia berubahnya gini, setiap apa-apa dia nggak nanya. Jadi ujung-ujungnya mama yang disalahin sama almarhum. Mama kenapa?
nggak nanya. Itu dia nggak nanya sering itu, sering berapa kali. Mama cuma misalnya nangis, malahan mama di apartemen. Seperti kayak pembantu, mama cuci pakaian dia, cuci apa, masak lah segala. Data bulanan pun nggak ada dari dia. Kan dulu mah Kang Sule ya belum cerai, dia mah nggak ada. Itulah sifat-sifatnya dia, ketahuan. Ini dari Balai aplikasi dulu ada Balai. Memang itu awalnya sih kenal sama Kang Sule, pennya Kang Sule. Pennya Pak Kang Sule. Terus pas gitu ada kontak-kontakan dengan sama Teddy. Nggak tahu, kalau nggak ada yang kasih tahu. Kalau dulu waktu sama Kang Sule rumah tangga, cuma dia mah meriang, cuma peluk, cuma batuk. Kalau udah dikerok sama minum air teh manis, udah tiduran gitu. Selama sama Kang Sule. Nah pas sejak mama keluar, denger dia sakit, katanya dirawat, mama nggak dikasih tahu, dirawat lagi, dikasih tahu. Sampai melahirkan nggak tahu, cuma nggak dikasih tahu sampai meninggal. Tanya sama ya, waktu sakit nggak ada pada nengok ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Di saat ini adalah sangat terang dan semakin terang dan benderanglah perkara kasus ikan asin, di mana salah satu yang sangat terang adalah bahwa yang punya YouTube belum tentu itu yang mengupload. Bisa saja siapa saja punya kesempatan mengupload hal tersebut. Asal dia bisa mengakses. Asalkan dia bisa mengakses. Dan jelaskan sebenarnya begini ya, banyak sekali youtuber itu memang menggunakan admin, dan kita jelas itu admin. Saya sudah serahkan buktinya, bahkan di buktinya jelas ada nama adminnya di sana. Selama ini mungkin kalian nggak, tapi kalian boleh cek benar apa tidak. Di sana jelas ada nama adminnya dan saya sudah sampaikan. Nah hari ini keterangan ahli memperkuat bahwa benar sebuah akun YouTube bisa itu diakses oleh seorang admin. Nah, kembali lagi, apakah itu ada izin apa tidak? Kan kembali lagi ke sana. Nah, tugas kita lah nanti untuk menyiapkan bukti-bukti bahwa itu video diupload tanpa izin dan tanpa sepengetahuan kami. Itu jelas sekali. Nah, kenapa awal-awal pada saat kita dilaporkan, kita sangat pede, ya? Karena kami merasa kami nggak bersalah. Gitu. Kami merasa dari awal kami tidak pernah mengupload itu, dan kami tidak pernah mengizinkan seseorang untuk mengupload video itu. Kuncinya sebenarnya di sana gitu. Kenapa kami dari awal itu pede? Mungkin bahkan ada sebagian orang-orang yang menyatakan, "Oh, Pablo ini sombong, ketawa-ketawa." Itu bukan. Saya sangat pede bahwa saya tidak bersalah, saya tidak melakukan itu. Satu orang. Dan itu orang yang tahu banyak kok, Jadi nanti itu kita akan hadirkan sebagai saksi kita yang meringankan. Alhamdulillah sangat puas sekali hari ini berkat pertolongan daripada Allah juga ya. Kita ibadah, Ray zikir, kita sama-sama sholat. Mungkin inilah salah satu pertolongan dari Allah. Ya, saya minta doanya dari teman-teman, semoga semakin banyak fakta yang dibuka dan semakin kita dipermudah di dalam persidangan ini. Langsung nggak ada. Jadi benar depresinya ya? Nggak ada. Hasil sidang sih saya cukup puas dengan jawaban yang diungkapkan oleh saksi ahli tadi, karena dalam hal itu saya tidak punya kapasitas untuk masuk ataupun login ataupun mengupload. Intinya gini teman-teman, saya selaku kuasa hukum dari Gali Ginanjar menanyakan kepada Gali, apakah Gali mentransmisikan? Jawabannya tidak. Apakah Gali mendistribusikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Gali bukan pemilik vlog. Gitu. Ini karena ahli ITE ya. Itu saya kira. Oh, saya tidak tahu. Saya tahunya sudah di-upload saja, sudah naik gitu. Padahal kan harusnya kan melewati proses editing yang saya lihat gitu, karena kan dibilang tadi sama ahli juga harus ada izin. Nah, waktu itu tidak ada izin, tidak ada sepengetahuan saya upload, tiba-tiba sudah naik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.